Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala niyatil qabul wa ziyadatil ilmi wa ikhlasan wal istiqamah li hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa la hadrati musannif fi hadzal kitab al-Imam Jalaluddin Ibnu al-Asqalani Asyab al-Hafidz Asyabuddin Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani musannif kitab Bulughul Maram wa syarhu kitabuhu Ibanatul Ahkam Syekh Husain Sulaiman An-Nuri wa Syekh Alawi Abbas Al-Maliki wa jami' ali kuburina wa ali kuburikum minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa jami' masyayikhina mu'allimana wa li ahlina dil huqalin ajmain taqabbal ya ghafarallahu dunubahum wa ja'alil jannata maswahum wa awahum taqabbal li arwahim al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Mengaji kitab Bulughul Maram pada halaman 7 dengan nomor hadis 27 bersama kitab syarahnya Bulughul Maram, kitab Ibanatul Ahkam pada juz 1 kitab Ibanatul Ahkam halaman 48. Bismillahirrahmanirrahim. Babu izalatin najasati ai hada utainiki iku babu izalatin najasati iku bab kang nerangake ngilangi najis wa bayaniha lan keterangane izalatin najasah. Ruya diriwayatkan hadis an Anas bin Malik saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Anas bin Malik. Anas bin Malik iku termasuk pembantune Kanjeng Nabi, khadimun Nabi, pembantune Kanjeng Nabi. Suila ditangkleti sapa anak Rasulullah, sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khamri sangka hewan khamr, anil khamri sangka khamr, anil khamri sangka khamr tutakhadu kang digawe apa khamr kholan ing sangka cuka, tutakhadu kang digawe apa khamr kholan ing sangka cuka. Faqala mangko njur jawab sapa Kanjeng Rasulullah, la ora kena akhraja ngedalaken ing hadis sapa muslimun sapa Imam Muslim. Waqala ngendika sapa Imam Saqala ngendika sapa Muslim, Imam Muslim hasanun sahihun ai hadal hadisu utawi iki hadis hasanun sahihun iku hadis hasan sahih. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hukum khamr, yang khamr itu dibuat dari bahan cuka. Kemudian Rasulullah menjawab hukumnya adalah tidak boleh, hukumnya adalah haram, tidak boleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Imam Muslim mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Terus pada kitab syarah di situ, kitab syarah Ibanatul Ahkam disebutkan la yajuzu takhlilul khamri wala tatahhara bitakhlili bi fi'li fa'ilin wa hada madhabu Syafi'i wa Ahmad. Madhab Imam Syafi'i, madhab Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak boleh membuat cuka dari khamr. Jadi khamr yang terbuat dari cuka itu tidak boleh. Begitu sebaliknya khamr yang menjadi suci tidak boleh wala tatahharu bitakhlili. Artinya adalah khamr yang telah menjadi cuka itu juga tidak boleh, tidak bisa menjadi suci dengan alasan, dengan pekerjaan seorang yang mengerjakan di mana khamr itu telah berubah menjadi cuka, itu juga tidak suci khamr itu. Jadi khamr yang kemudian berubah menjadi cuka hukumnya tetap khamr. Ini pendapat Imam Syafi'i, madhab Syafi'i dan Imam Ahmad. Terus di sini
pada pemahaman hadis yang kedua, tatahurul khamri bitakhlili. Apabila khamr telah berubah menjadi cuka, maka khamr itu menjadi suci. Wa hadza masyhuru madzhabi Malikin wa madzhabu Abi Hanifah. Ini adalah madzhab Imam Malik dan Imam Abi Hanifah. Apabila khamr itu berubah menjadi cuka, maka menjadi suci. Jadi suci. Terus pemahaman hadis yang ketiga, ijtima'ul a'immati ala annal khamra idan taqalat binafsiha khallan tahurat. Kesepakatan para imam, para imam hadis bahwasanya apabila khamr itu pindah dengan sendirinya menjadi cuka, maka khamr itu menjadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 28. Wa anhu lan saking Anas radhiyallahu anhu kala ngendika sapa Anas, lama kana ing dalem semangsane ana apa yaumu Khaybar, apa perang Khaybar, amara mongko perintah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talha ing Abu Talha. Fanada mongko njur undang-undang sapa Abu Talha. Fanada mongko njur undang sapa Fanada mongko njur undang-undang sapa Kanjeng Nabi. Ngoten nggih, Kanjeng Nabi. Fanada mongko njur undang-undang sapa Kanjeng Nabi. Innallaha satana Gusti Allah. Innallaha satana Gusti Allah iku wa rasulahu lan rasul Allah iku yanha iku nyegah sapa Allah wa rasulahu. Asal mulane yanhani berhubung diidhofake merkum, mongko nune di makhdhuf dibuang. Ada Rasul Allah lan Rasul kan tasniyah atau hitungane to kali to. Asal mulane yanhani. Berhubung di situ yanha diidhofakan kepada kum, maka apa itu tasniyah yang wujudnya tandanya adalah nun dibuang. Yanha iku nyegah sapa Allah wa rasulahu kum ing sira kabeh an luhumil khumuri saking pira-pira daging khimar, saking pira-pira daging khimar, al ahliyati kang bangsa omah, al ahliyati kang bangsa omah, fa innaha mangkostune luhumul khumuri al aliyah rijsun iku najis, rijsun iku najis. Muttafaqun alaihi ay hada utaiki hadis muttafaqun alaihi hadis Bukhari Muslim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, ketika adanya perang Khaybar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah kepada Abu Talha, kemudian Rasulullah kemudian mengundang kepada Abu Talha, "Hai Abu Talha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu mencegah kamu semua dari beberapa daging khimar yang pribumi, daging khimar pribumi. Sesungguhnya daging khimar yang pribumi itu termasuk hewan yang najis, tidak boleh dimakan." Hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fikul hadis, pemahaman hadis. Pada hadis tersebut bagaimana caranya atau pemahaman hadis tersebut? Masyri'atun nida'i li bayanil muhimmati minal ahkami wa ghariyah. Jadi apabila ada hukum-hukum yang sangat penting, itu perlu dijelaskan, boleh mensyariatkan, mengundang-undang, seperti Rasulullah mengundang kepada Abi Talha karena hal penting yang berkaitan, sangat penting yang berkaitan dengan hukum. Tahrimu akil luhumil khumri al ahliyah, makan daging khamr, hewan khamr yang pribumi itu adalah hukumnya adalah haram. Az-zakatu la tutahiru ma la yakhilu aklu. Jadi hewan yang memang tidak halal dimakan, meskipun hewan itu disembelih, maka hewan itu tidak sendirinya suci, tidak, karena memang zatnya hewan itu tidak boleh makan, meskipun disembelih maka tetap
hewan itu tidak suci atau hewan itu tidak boleh dimakan. Wujubu huslil awani al mutanajjisati an inda iradati istimaliyah. Wajib mencuci wadah yang terkena najis ketika ingin digunakan. Tidak jenengan menggunakan wadah atau alat ya, wadah yang sifatnya memang terkena najis, maka wajib dibasuh atau dicuci. Al-khumuru al-wahsyiyatu yakhilu istiyadua wa akluha. Khamr wahsi itu adalah boleh diburu dan boleh dimakan. Nah, ini perlu santri kita semua perlu meneliti perbedaan khamr wahsi dengan khamr ahliyah itu apa ya, nanti dilacak ya di internet. Khamr wahsi al-wahsiyah dan khamr al-ahliyah niku perlu nanti bisa kita teliti bagaimana perbedaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 29 anin Amr bin Kharijah, saking Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Amr bin Kharijah, khataba midatoni nang ing kita sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimina ing dalam kota Mina. Wa khalu te Kanjeng Nabi iku ala rikhalatihi iku tetap ing atase tunggangane Kanjeng Nabi. Wa walu abu wa khali utawi ilre rakhilatihi yasilu iku mili apa lu abuha ala katifi ing atase walikat ingsun. Ala katifi ngatasi walikat ingsun. Akhraja ngatalaken hadis sapa Ahmad sapa Imam Ahmad wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa sahih lan milang hadis sahih sapa Tirmidzi lan milang hadis sahih sapa Tirmidzi hu ing hadis. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Amr bin Kharijah. Ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata atau berpidato kepada kami di saat di kota Mina. Dalam keadaan pidato Rasulullah pada waktu itu adalah dia masih berada dalam tunggangannya atau kendaraan Rasulullah. Sedangkan hewan yang ia kendarai dalam keadaan mengeluarkan iler, mengeluarkan ludah atau iler, di mana iler itu sampai keluar sampai mili pada bagian bangkean atau bagian walikatnya Amr bin Kharijah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga disahihkan hadis ini oleh Imam Tirmidzi. Masru'iyatul khutbah bimina ala makanin murtafi'in li bayan ahkamil manasiki. Jadi Rasulullah itu membuat syariat khutbah yang berupa isinya adalah syariat yang berkaitan dengan hukum manasik haji ketika di Mina. Di situ Rasulullah adalah berkhutbah atau berkata di tempat yang tinggi untuk menunjukkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah haji di kota Mina. Lu'abul ma'kuli tahirun wa fi ma'nal ma'kuli kulu khayawanin tahirin. Jadi ludahnya hewan yang dimakan, di mana hewan itu suci, maka ludahnya pun juga suci. Yang dimaksud dengan hewan yang dimakan adalah setiap hewan yang suci, maka air yang keluar dari mulut pada hewan tersebut maka hukumnya adalah suci. Dan takriruhu asyai'a yaf'alu bi hadratihi dalilun jawazahula ali anna takrirahu min sunnati. Jadi ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu yang ia kerjakan di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjukkan bahwasanya suatu itu adalah boleh karena ketetapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari sunnahnya Rasulullah.
Dadi sing jemene sunah Kanjeng Nabi ana sunah fi'li, ucapan Rasulullah, sunnah kauli. Kauli sunnah yang berkaitan dengan ucapan Rasulullah, sunnah fi'li, sunnah yang berkaitan dengan pekerjaan Rasulullah, sunnah takriri yaitu sunnah yang berkaitan dengan ketetapan Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khatin nomor 3 doso an Aisyah ta sang Aisyah radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Aisyah kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gesilu iku ngumbah sapa Rasulullah almaniya ing manine Rasulullah. Ngateni al namine iki aliyah di dzikri. Jadi al sing ning kono al itu terkait dengan kalimat sebelumnya, yaitu terkait dengan fiilnya. Almania ing mani apa? Mani ini sapa? Ya mani ini Kanjeng Nabi maksudnya, karena di situ al namanya al ahdi dzikri. Jadi jenengan maknani kudune lengkap. Almania ing mani ini Rasulullah sumaya khruju mongko keri-keri medal sapa Rasulullah ila sholati maling sholat fi dalika saubi ing dalam mengkono-mengkono klambi wa ana khali utawi ingsun anduru iku ningali ingsun sinten iki ingsun Aisyah wa ana khali utawi ingsun dhamir mutakalim ana sing temriku yang dimaksud adalah Aisyah. Wa ana halita ingsun iku angduru iku ningali sapa ingsun ila asaril ghusli maring bekase kumbahan muttafaqun alaihi ai hadau taiki hadis muttafaqun alaihi ku hadis Bukhari Muslim wali muslimin lan iku tetep putu Imam Muslim. Laqad kuntu teonten laqad kuntu ya layakti teman ana sapa ingsun Aisyah mriki nggih afaruku iku ngerik-ngerik sapa ingsun afruku iku ngerik-ngerik sapa ingsun hu ing mani min saubi Rasulillah saking klambine Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bojo nek setiyang ngeten iki ya. Nanti manine garwane Kanjeng Nabi ya dikerik-kerik aja. Iso ta rak sampean ngene iku. Farkan kelawan ngerik-ngerik temenan. Ngono kok bojo kok ya apike sik mengkene iki kira. Ana manine garwane kok dikerik-kerik iku ndak ya. Farkan kelawan ngerik-ngerik temenan. Yufayusolli aja malah iki lho Mas, manimu Mas, uncalke lho ngene sirahe. Ki lho manimu ngono. Manimu keke aku ngono. Wa yusolli maka njur salat. Wa yusolli maka njur salat. Wong sabar iki yang abot ya. Dadi wong wedok iku yang kudune sabare sik mbok. Ngene rak sabar ya dadi tukaran. Yang iki manimu iku nonggon cawet iki nyak tak kaya kowe. Nah, dia uncalake ngono ora. Tapi nek Aisyah iku ora ya. Mani garing kok dikerik-kerik. Farkan kelawan ngerik-ngerik temenan. Fa yusolli mongko njur salat sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam saubi Rasulillah. Ing dalam saubi Rasulillah. Jenengan yo ngono sik ndek bojo kudune sing pinter. Bojone nek anggere ngantor, sepatune tatakake, sepatune dokok ngarep, ya. Nek anggon montor yo ngono helme dokok ngarep, ditata tasih dokok ngarep, cangkengake mengarep, ngono carane. Lah ya lah. Ya nek. Nek but gaene dokok pasar yo ngono, sandale dokok ngarep omah, tatakake, tasih sing butuhake. Tatakake ngeten iki ya perlu dicontoh Aisyah iki. Wong garwa setia kali garwane kalau Kanjeng Nabi ngene iki. Fa yusalli mongko njur salat sapa Rasulullah fi dalam saubi Rasulillah afilaf jalan iku tetep dalam siji lafaz laqad kuntu utawa ana lafaz laqad kuntu yakti temen ana sapa ingsun akhuku iku ngerik-ngerik sapa ingsun hu ing almania ya pisan ing
ya bisan ing mani kang garing teles ya. Ya bisan ing mani kang garing tak teles ya bisan. Ya bisan ing mani kang 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 garing. Bener. Bisan ing mani kang garing bidufri kelawan kuku ingsun. Bidufri kelawan kuku ingsun. Nah, kukune Aisyah kare Kanjeng Nabi krek-krek ngono. Mani kok dikrek-krek. Ngono cara kowe mesti ngono. Iya, ra sudi mani kok ngerek-ngerek. Iku nek kowe ra. Bidufri kelawan kuku ingsun min sobi saking klambine Kanjeng Nabi. Tadi Aisyah iku ngerek-ngerek manine Kanjeng Nabi ya. Apa jenenge mani sing garing dikerek-kerek kanggo kukune Aisyah. Bojo Safiya ngene iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sedang mandi mencuci maninya kemudian ia keluar untuk melaksanakan sholat pada baju yang ia pakai, yang di situ ada mani yang melekat pada baju yang ia pakai. Rasulullah keluar untuk melaksanakan sholat dan hal tersebut saya lihat sendiri. Saya Aisyah istri Rasulullah melihat sendiri pada bekas bekas baju yang ia cuci, di situ bajunya ada mani. Hadis ini adalah hadis yang sumbernya dari hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis yang dimiliki umat Muslim ada hadis yang mengatakan sungguh aku Aisyah adalah mengerik-ngerik atau menggosok-gosok baju yang dipakai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang baju itu adalah ada maninya. Benar-benar saya gosok-gosok karena melekatnya itu sangat melekat pada bajunya. Kemudian saya benar-benar gosok-gosok dengan kemudian setelah gosok-gosok kemudian dibuat sholat. Baju itu dibuat sholat oleh Rasulullah. Nanti temeriku farkan, itu maksudnya temeriku gosoknya tidak hanya sekali. Kalau mani digosok sekali hilang, ya sudah. Di situ hadisnya tidak ada farkan. Nah, penjenengannya memahami hadis ngoten. Di situ kalau ada farkan, karena di situ farkan sebagai maf'ul mutlak, maka karena di situ sebagai maf'ul mutlak, maka betul-betul maninya yang melekat pada baju Rasulullah itu adalah memang sekali tidak bisa hilang, ya tidak bisa hilang. Maka di situ oleh ngerok iki tenanan Aisyah itu. Maka di situ hadisnya dengan menggunakan farkan. Kemudian setelah dikerik-kerik atau dikerik-kerik oleh Aisyah, kemudian baju itu dipakai sholat oleh Rasulullah. Satu lafal hadis, sungguh aku Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh aku mengerik-ngerik atau menggosok-gosok mani yang kering dengan kuku saya sendiri. Baju yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada maninya, saya gosok sendiri dengan kuku saya sendiri, yaitu kukunya Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 3 setunggal. Nah, dan memiliki pada kitab syarah di sini ada beberapa pendapat tentang mani. Ghuslul mani idakana rotiban wa farrakahu idakana yabisan walil aimati aqwalun fi dzalika wa iya. Mani apabila itu dalam keadaan basah atau kering, maka ketika mengerik-ngerik maka hukumnya ada beberapa pendapat ulama sebagai berikut ini. Dzaba Abu Hanifah wa ashabu wa Malikun wa riwayatun an Ahmada annahu najsun wastadalu ala dzalika bi riwayatil ghusli wa hadisu Amar innama tughsalu syaubuka minal ghaiti wal bauli wal mani wad dami wal qai'i. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah dan pengikut Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik dan suatu riwayat dari Imam Ahmad,
bahwa mani itu hukumnya najis, dengan mereka mengambil dalil pada suatu riwayat tentang hadis tentang mandi, dan juga hadisnya Ammar bahwasanya bajumu ini harus dicuci karena adanya bajumu ini dicuci, saubuka tugsalu saubuka, bajumu ini dicuci karena adanya karena kencing atau buang air besar atau buang air kecil, atau karena adanya mani, atau karena adanya darah, atau karena adanya utah-utahan. Itu semuanya baju harus dicuci. Ini dalil bahwasanya mani itu adalah najis, pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya Imam Malik, dan riwayat hadis yang sumbernya dari Imam Ahmad. Kemudian wa inda Abi Hanifah, menurut Imam Abi Hanifah, yuksalu bil ma'i ar-ratibi wa yuhattu al-yabisa minhu amalan bil hadisaini kama fi dzalika minan najasati. Menurut pendapat Imam Abi Hanifah, mani itu adalah supaya wajib dicuci, mani yang basah itu supaya wajib dicuci dengan mani itu wajib dicuci dengan air yang basah, dan mani yang dalam keadaan kering itu harus digosok-gosok, dikerok-kerok supaya mani itu menjadi hilang. Seperti halnya ada dua hadis yang berlakukan tentang hadis tentang yaitu menghilangkan najis pada sandal. Jadi menurut Abu Hanifah termasuk di sini wajib dicuci. Wa madzhabu Syafi'i wa ashabul hadis wa Ahmadu fi asakhir riwayataini anhu tahirun. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan dan pengikut para imam hadis dan juga Imam Ahmad, di dalam sebuah dua riwayat hadis yang paling sahih bahwasanya mani itu hukumnya adalah suci, suci. Wastadalu ala dzalika bi hadis Ibnu Abbasin. Mereka Imam Syafi'i dan pengikut imam hadis, para imam hadis dan Imam Ahmad mengambil dalil dengan hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil mani alladhi yusibu sauba. Rasulullah ditanya tentang mani yang terkena di baju. Qala innama huwa bimanjadil mukhati. Rasulullah menjawab, mani itu sama dengan halnya dengan kotoran yang namanya riak. Riak, tahu riak enggak? Riak itu apa bahasa Indonesianya? Riak ya. Berarti kotor yang ada dari tenggorokan itu sama halnya dengan mani, hukumnya juga suci. Terus wal busoki, dan itu adalah cairan yang keluar dari mulut manusia, itu sama, itu juga suci. Pendapatnya Imam Syafi'i dan para imam hadis bahwasanya mani itu adalah suci. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Samkhin an Abi Samkhi sange Abi Samkh radhiyallahu anhu qala ngendika sahabat Samkh qala ngendika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yughsalu min baulil jariyati, yughsalu dikumbah apa min baulil jariyati apa sangka uyahe bocah wadon cilik, wa yurassu lan disirati apa min baulil gulami apa sangka uyahe bocah lanang cilik. Akhraja ngedalaken hadis sapa Abu Dawud sapa Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa sahha kalam lan sahih hu hadis wal Hakim Imam Hakim. Lah kok sebabnya apa? Kalau air kencing perempuan kok beda dengan laki-laki? Kalau perempuan harus dibasuh, dikebyur, Tapi kalau air kencing laki-laki hanya disirati, sebabnya apa? Sebabnya kalau kencingnya orang perempuan itu baunya luar biasa. Ya, baune suambune koyo ngene iku nek wong wedok iku ya wedok. Ya, tapi bocah wadon cilik, iku digebyur, dikumbah, digebyur. Nek bocah lanang cilik iku cukup disirati, nggih. Ngoten. Mriki pemahaman hadis, fiqhul hadis.
at-tafriqatu baina baulil ghulami wal jariyati fil hukmi qabla ayakulu at'ama faqilahuma najsun. Air kencing baik iku laki-laki maupun perempuan sebelum mereka makan makanan kedua-duanya adalah najis. Ya, meskipun belum makan makanan, hanya minumnya itu adalah minum dari air susu ibu. Meskipun minumnya hanya air susu ibu, iku hukumnya tetap najis. Wa yaktafi fi tathhiri baulil ghulami birrasyi min ghairi sailana takhisan minasyari'i, dalam rangka untuk mengiringankan dari syariat yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kencing yang sumbernya dari seorang ghulam yaitu seorang laki-laki, anak laki-laki kecil, cukup dengan mensirati atau menciprati atau menggebyur dari air yang dengan air yang tanpa mengalir pun sudah cukup, ya, tanpa air mengalir. Karena di situ adalah tarkhisan minasyari, itu adalah tarkhis adalah kemurahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup disirat cukup menurut di sini, ya. Wa amal jariyatu fala yaktafi fi tadri bauliha birrasi bal yajibu ghusluha. Sebaliknya, kalau air kencing perempuan di situ masih kecil, belum makan, hanya yang dimakan, yang diminum atau yang dimakan adalah air susu ibu, maka tidak cukup mensucikannya dengan hanya menggebyur atau mensirati atau menyirap air, tidak cukup, bahkan harus dicuci. Umpama baju terkena anak perempuan masih kecil, maka harus dicuci. Gitu, ya. Wa qala Ahmad wa Syafi'i bi rukhsatin fi baulil ghulami qabla tanawuli at-ta'ama. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, ada kemurahan kepada seorang air kencing laki-laki sebelum ia adalah makan makanan, cukup digebyur saja atau dibasuh saja sudah cukup, termasuk rukhsah atau kemurahan. Ini pendapat Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Wa qala Abu Hanifah tawal masyhur an Malikin huma sawaun fayusalani jami'an. Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur yang sumbernya dari Imam Malik, dua-duanya sama, baik itu air kencing laki-laki maupun perempuan yang belum makan makanan, hanya air susu ibu, maka kedua-duanya harus dicuci, ya, digebyur, dicuci. Bismillahirrahmanirrahim. An Asma binti Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhuma anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ing ngendika sapa kanjeng Nabi fi damil haidi, ing dalam ketehet yusi bukan mengenani apa damil haidi asaba ing klambi. Tahutu ngerik-ngerik sapa sira, tahutu ngerik-ngerik sapa sira hu ing damil haidi sumata kerusu mongko kari-kari ngucek-ngucek sapa sira hu ing damil haidi bil ma'i kelawan banyu summa tandahu mongko kari-kari ngumbah sapa sira hu ing damul haidi sumatu salli mongko kari-kari salat sapa sira fi dalam as-sauba muttafaqun alaihi ay hada utawi iki hadis iku muttafaqun alaihi iku hadis Bukhari Muslim. Nah, jadi hadis yang sumbernya dari Asma bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, di dalam darah haid yang terkena pada baju, Rasulullah berkata, kamu gosok darah haid itu, kemudian kamu kamu cuci darah haid itu dengan air, kemudian kamu cuci darah haid itu, kemudian kamu sholat dalam baju yang terkena darah haid. Hadis ini adalah hadis Bukhari Muslim. Fikul hadisi najasatud dami. Pemahaman hadis, darah adalah hukumnya najis. Wujubu ghusli maudi dami bil ma'i.
darah yang terkena apa itu tempat yang terkena darah harus dicuci dengan air. Wal mubalaghatu fi izalati bil hatti wal qorsi. Dan juga oleh nyuci harus benar-benar dicuci beneran, dikerek-kerek sampai apa itu sampai hilang darah haid itu, sampai hilang. Wal ghuslu li izalati asari, dan juga dibasuh supaya bekas darah yang pada darah haid itu supaya hilang. Wala juz'u ghairul ma'i minal ma'iati li izalatin najasati. Tidak cukup hanya selain banyu, tidak cukup ya air-air yang selain banyu, ya selain banyu tidak cukup untuk menghilangkan najis. Jadi kalau mengalihkan najis dengan darah haid maka harus benar-benar apa itu dicuci beneran, dikerek-kerek sampai hilang darahnya, sampai hilang dengan dicuci dengan menggunakan air. At-takhdziru minal israfi fil ghusli wa hadhihi hikmatu ta'biri anu yaitu tidak boleh berlebihan dalam membasuh atau menggunakan air. Jadi secukupnya, kalau memang sudah hilang darahnya, sudah hilang cukup, berarti tidak boleh israf atau berlebihan dalam menggunakan air. Yu'fa amma baqa min asari launi ba'dal istiyadati fil ghusli. Nah, ini contohnya ada pertanyaan begini, apakah di dalam baju wanita, anggota baju wanita yang terkena darah haid, bagian celana dalam terkena darah haid, kemudian apa itu warnanya itu tidak bisa hilang, apakah kategori itu najis atau tidak? Nah, ini jawabannya. Umpama anak perempuan haid, menghilangkan bekas darah haid dalam celana dalam itu sulit, sampai diucak-ucak, dikubang-kubang, diucak-ucak sampai sulit, dan situ warnanya itu masih ada darah haidnya itu. Nah, itu adalah termasuk yang ma'fu atau diampuni. Yu'fa amma baqa min asari launi, bekas warna yang masih ada ba'dal istiyati bil ghusli, setelah benar-benar dicuci, di situ warnanya itu sulit hilang, termasuk najis yang diampuni karena memang sulit untuk dihilangkan. Bidalilin wala yaduruka asaruhu al-atif hadis ladhi ba'dahu. Dengan dalil hal tersebut bekasnya tidak memberi madorot atau memberi sesuatu yang madorot kepada kamu. Karena di situ adalah memang sulit dihilangkan, maka termasuk najis yang ma'fu, yang diampuni karena termasuk sulit dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Khawlah, ya Rasulullah wa illam yadam qalamun ila ora ilang, mongko lamun ora ilang apa adamu apa geteh, kala jawab sapa Kanjeng Nabi, yakfi nyukupi ke ing sira wadon ku Khawlah apa almau apa banyu, wala yadurruki wala yadurulan ora bayani ke ing sira wadon apa asaruki apa labete geteh, labete warnane geteh, apa labete warnane geteh. Akhraja ngedalakan ing hadis sapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Pasanadu taisanate hadis iku dhaifun, iku apes. Artinya adalah hadis yang sumbernya dari Abu Hurairah. Dia berkata, Khawlah berkata, hai Rasulullah, bagaimana kalau darah saya ini, darah haid ini tidak bisa hilang, hai Rasul? Rasul menjawab, cukup dengan apa yang kamu usahakan berupa air, kamu cuci dengan air cukup, dan bekas-bekas warna darah itu tidak bahaya kepadamu, artinya tidak ada apa-apa. Berarti ini termasuk rukhsah atau kemurahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang warna darah haid itu sulit dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الدين من نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا خطايانا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم يسألك يا الله نسألك يا الله رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك يا الله سلامة في الدين والعافية والجسد زيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل موتنا ورحمة عند موتنا ومغفرة بعد موتنا اللهم آمين علينا بسكرات موتنا ونجاة من النار والعافية عند الحساب اللهم يا الله نسألك يا الله موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثمنا والغنيمة من كل برنا والمحفوظة من كل ذنوبنا والمعصومة من كل ذنوبنا والنافية من كل علومنا والمكاشفة والمعرفة من كل قلوبنا والسلخ من كل أخوالنا والزائدة والفضة والتكافل والاكتفاء من كل رزقنا والسلخ والعلماء والأولياء فقهاء من كل أولادنا وتلاميذنا والمقبولة من كل عباداتنا والكفاية من كل حاجاتنا والتفريج من كل همنا يا الله والمقبولة من كل عبادتنا وأعمالنا والفوز بالجنة النعيم والعفو عند الحساب دخل الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا يا الله أمر دنيانا وآخرنا من وخط في قلوبنا وعبداننا والسلامة والعافية والبركة في الدين والدنيا والآخرة إنك على شيء قدير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا من ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا عندنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين على الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Demikian ngaji kitab Bulughul Maram beserta syarahnya kitab Ibanatul Ahkam. Semoga bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.